Berhalwat atau menyendiri adalah salah satu kebiasaan Rasulullah ketika usia Rasulullah mendekati 40 tahun. Setelah melalui perenungan yang lama dan telah terjadi jurang pemisah antara pemikiran beliau dan kaumnya, beliau suka mengasingkan diri. Beliau membawa roti dan bekal air ke Gua Hira yang terletak di Jabal Bukit Nur, yaitu jaraknya hampir 2 mil dari Mekah. Gua ini merupakan gua yang kecil, panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta. Beliau tinggal di sana di bulan Ramadan, menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berpikir tentang fenomena alam di sekitarnya dan kekuasaan yang telah menciptakannya. Beliau tidak tenang dengan keadaan kaumnya yang masih menganut akidah syirik yang kacau dan cara pandang yang rapuh. Akan tetapi ketika itu beliau sendiri tidak memiliki metodologi berpikir yang jelas. Belum tampak bagi beliau petunjuk yang terarah yang membuatnya tenang dan rida. Istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, pernah menyebutkan kebiasaan Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Nabi SAW menyendiri di Gua Hira. Beliau melakukan tahanuts di dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa tahanuts memiliki 2 makna. Pertama, tahanuts artinya tahanuf, artinya mengikuti ajaran Hanifiyah. Itulah ajaran dan milah Ibrahim. Kedua, tahanuts artinya menjauhi dosa. Dari kata al-hins yang artinya dosa. Dan kata tahanuts memiliki arti yatayanabu al-hins yang artinya menjauhi dosa. Kebiasaan berhalwat yang begitu digemari Rasulullah SAW ini tentu memiliki hikmah yang luar biasa besar. Kebiasaan Rasulullah SAW ini menjadi begitu penting bagi kehidupan kaum muslimin, khususnya bagi para penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah terbesar dari halwat adalah menghilangkan penyakit yang tidak dapat diobati selain dengan uzlah menyendiri dari halayak ramai. Merenungi diri sendiri dengan menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan dunia dan segala gemerlapnya. Kesombongan, ujub, dengki, ria, dan cinta dunia adalah penyakit yang merasuki jiwa, kemudian bercokol di kedalaman hati, menghancurkan dan batin manusia. Walau secara lahiriah seseorang terlihat banyak melakukan amal soleh dan ibadah, bahkan giat berdakwah, mengajak pada kebaikan, dan banyak memberikan nasihat kepada orang lain, penyakit batin seperti itu tidak dapat diobati selain dengan menyendiri beberapa saat untuk memikirkan hakikat dirinya, memikirkan tentang penciptanya, serta kebutuhan terhadap pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan uzlah juga seseorang bisa merenungkan kelemahan manusia di hadapan Zat yang Maha Pencipta dan betapa tidak bermanfaatnya pujian dan celaan mereka. Selain itu, merenungi keagungan Allah, hari akhir, hari perhitungan amal, kebesaran rahmat Allah, dan beratnya siksa yang Allah timpakan kepada para pendosa. Dengan melakukan renungan panjang seperti itu, semua penyakit hati akan hilang satu persatu. Hati akan kembali hidup di bawah naungan cahaya ilmu dan kejernihan hati. Cermin orang-orang yang tidak dimabuk kehidupan dunia pasti tidak pernah kotor. Hal lain yang tidak kalah penting bagi kehidupan kaum muslimin, khususnya para dai, ialah merawat cinta kepada Allah di dalam hati. Namun, perlu diingat, yang dimaksud dengan khalwat di sini sama sekali bukanlah seperti yang dimaksud orang-orang yang menyimpang, yaitu meninggalkan semua yang berbau kehidupan dunia, seperti memilih tinggal di gua, di hutan, atau gunung-gunung. Sikap menjauhi kehidupan dunia seperti itu jelas bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW dan teladan para sahabat. Cinta khalwat sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi perenungan sebagai obat berbagai kerusakan batin. Sebagaimana yang kita ketahui, obat hanya boleh dikonsumsi sesuai dosis. Jika berlebihan, ia akan berubah menjadi racun bagi tubuh. Demikian juga khalwat di dalam gua ini dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi. Adapun setelah beliau diangkat menjadi nabi,
Maka berubahlah format khalawat tersebut menjadi ibadah sholat tahajud, menghidupkan malam dengan syalat, di saat kebanyakan manusia tertidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." Al-Muzammil ayat 1-6. Demikian juga beliau bersabda, "Rob kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan. Siapa yang minta ampun, kepadaku akan aku ampuni." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iwalnya, berhalawat dengan tahajud ini adalah kewajiban bagi Rasulullah dan umatnya. Akan tetapi kemudian hukumnya menjadi mustahab bagi kaum muslimin. Namun tetap wajib bagi Rasulullah sampai beliau meninggal.